warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan sehingga kita mampu untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan di tengah-tengah pandemi corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pandemi ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'inya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, di bulan Ramadan ini marilah kita sama-sama mengisi hari-hari kita dengan amalan yang terbaik. Di antaranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagi seorang mukmin merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupannya. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Namun realitas berbicara lain. Masih banyak muslim yang belum mampu membaca Al-Quran. Ada pula yang sudah bisa mampu membaca Al-Quran, namun belum sesuai dengan kaidah-kaidah tahsin dan tajwid dalam Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Sahabat-sahabat sekalian, salah satu kesempurnaan iman kita kepada Al-Quran adalah senantiasa membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, bahwa kita diperintahkan membaca Al-Quran dengan haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan. Di dalam kitab Haqqut Tilawah disebutkan bahwa salah satu unsur dari Haqqut Tilawah adalah berfungsinya lisan kita dengan baik. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Pada dasarnya ada 3 prinsip di mana bacaan kita dikatakan tartil. Yang pertama adalah konsisten terhadap pembacaan mad dan gunah. Yang kedua, fasih dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Dan yang ketiga adalah menguasai dan mampu melafalkan ayat-ayat gharib. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama memperbaiki bacaan mad kita dengan cara diayunkan suaranya. Kapan suaranya diayunkan? Yang pertama, ketika kita menemukan huruf alif setelah fathah. Yang kedua, ketika kita menemukan ya sukun setelah kasrah. Yang ketiga, waw sukun setelah domah. Yang keempat, fathah berdiri, kasrah berdiri, dan domah terbalik. Maka pastikan ayunkan suara kita. Baik, kita sama-sama buka surat Al-Fatihah. Kita akan konsistenkan bacaan mad kita. Diperhatikan di ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama ini kita menemukan yang pertama adalah tanda baca fathah berdiri. Maka pastikan ayunkan suaranya. Kemudian berikutnya kita menemukan ia sukun setelah kasrah. Di bagian terakhir, maka ayunkan suaranya. Kalau di akhir ayat kita bisa menentukan panjangnya, boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayunkan suaranya. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Caranya seperti itu. Jadi ketika kita menemukan alif setelah fathah, ia sukun setelah kasrah, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammah terbalik, maka ayunkan suaranya, tidak kepanjangan, konsistenkan agar bacaan kita bisa lebih tartil. Berikutnya kita akan mencoba melatih mengkonsistenkan gunnah kita. Gunnah kita harus senantiasa kita konsistenkan. Kapan gunnah itu kita konsistenkan? Yang pertama adalah ketika kita menemukan huruf nun tasydid, mim tasydid, nun sukun atau tanwin selain bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha, lam, ra, kemudian mim sukun bertemu dengan mim dan ba. Maka caranya adalah tahan suara kita tidak tergesa-gesa. Latihannya di surat An-Nas. Silakan dibuka surat An-Nas. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di surat An-Nas ini kita banyak menemukan gunnah, yaitu nun bertasydid. Maka cara membacanya adalah ditahan, tidak tergesa-gesa. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian di ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, min syarril. Jadi min syarril ditahan, tidak tergesa-gesa. Bacanya bukan min syarril waswasil khannas, tapi min syarril waswasil khannas. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah untuk mengkonsistenkan mad kita, ayunkan suara kita. Yang kedua adalah untuk mengkonsistenkan gunnah kita, tahan suara kita sampai dengan tiga ketukan, tidak tergesa-gesa. Sahabat-sahabat sekalian, itu saja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, saum Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.